Halo, namaku. Aku dari vlog ini berjudul. Nah, di bagian yang cerah ini, aku mau pergi ke pasar dan beli bahan-bahan untuk pembagian takjil. Anyway, aku menjabat menjadi sekretaris OSIS. Oleh karena itu, nanti kita sama-sama bahas anggaran dana untuk laporan aku nantinya. Let's get started. Udah sampai pasar, aku dan temanku mulai belanja. Kita mau beli banyak barang, dan beberapa barang lainnya dibeli oleh anggota OSIS lainnya. Udah selesai belanjanya, let's go. Setelah sampai rumah, aku langsung ambil laptop. Hari ini sebelum membuat laporan, aku ingin mengenal dulu apa sih fraud dalam dunia akuntansi. Karena saya nih bukan dari jurusan akuntansi, Setelah aku baca-baca di sini, jadi fraud merupakan tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Oh, ini kayak korupsi keuangan bukan sih? Dari yang aku baca di sini, fraud juga ditimbulkan oleh hal-hal seperti berikut. 1. Kesempatan. 2. Tingkah hukum yang lemah. 3. Adanya sifat buruk. 4. Himpitan ekonomi. Terus ada juga jenis-jenis fraud. Tindakan fraud pada dasarnya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penyimpangan aset, pernyataan palsu, korupsi, pencurian data, penggelapan uang. Wah, sekarang aku cukup ngerti apa sih itu fraud dalam dunia akuntansi. Ternyata banyak juga ya jenis-jenis dan alasan hal seperti fraud ini bisa terjadi dalam sebuah perusahaan. Hari menjelang malam, aku harus mulai ngerjain laporanku. Dari hal-hal yang aku baca, jenis-jenis ini biasanya tidak terjadi hanya dalam perusahaan saja, namun bisa saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Aku mulai ngerjain anggaran dana. Setelah aku rasa ini udah bener, baru aku send ke ketosnya untuk dicek lagi. Di pagi harinya, ketosnya bilang kalau anggaran dananya salah karena bukti notanya berbeda dengan totalanku. Jadi aku mulai cek lagi apakah aku salah ngitung atau ada salah satu anggota yang menambahkan harga dalam suatu barangnya. Aku periksa lagi. Aku mulai kepikiran mungkin salah satu anggotaku melakukan fraud. Di sini, aku bisa tahu kalau Felin mengambil uang lebih besar dari total barang yang dia beli. Aku tidak tahu ya, ini murni kecelakaan dalam perhitungan atau dia emang sengaja. Setelah aku hubungi Felin, ternyata dia emang kurang nyantumin barang dalam totalannya. Pantes aja ini kurang. Dari kejadian ini, aku bisa menyimpulkan bahwa sebagai pemimpin dalam suatu organisasi, kita perlu mengedukasi anggota kita pentingnya kejujuran dalam berorganisasi maupun dalam pekerjaan. Selain itu, kita juga harus mengorganisir semua keuangan dengan baik dan mencegah bibit-bibit munculnya fraud dalam suatu organisasi atau perusahaan kita.
Kayaknya semua tadi udah cukup jadi pelajaran buat kita ya. Kalau gitu aku pamit dulu, sampai jumpa lagi.